Ayo kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bukankah pada tahun 1928, para pemuda-pemuda hebat dalam Sumpah Pemuda mereka telah berjanji menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan? Lalu bagaimana dengan kita? Mari kita belajar menggunakan bahasa baku, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai wujud rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Anak-anak Bapak, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang kesalahan berbahasa. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah menyampaikan kesalahan berbahasa yang sering kita gunakan atau yang sering kita lakukan dalam bahasa tulis dibagi menjadi 4. Tetapi walaupun memang ada kesalahan yang lain, tetapi seperti yang sudah Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya, secara umum ada 4 yang akan kita bahas. Nah, yang pertama, kesalahan karena penggunaan kata tidak baku. Yang kedua, kesalahan preposisi. Yang ketiga, kesalahan konjungsi. Dan yang keempat, kesalahan diksi. Pada pertemuan sebelumnya, ada 2 yang sudah kita pelajari, yakni kesalahan berbahasa karena menggunakan kata tidak baku. Itu yang pertama yang sudah kita pelajari. Yang kedua, kesalahan berbahasa akibat penggunaan preposisi yang salah. Nah, lalu pada pertemuan kali ini, kita akan membahas kesalahan penggunaan konjungsi dan kesalahan diksi. Nah, Bapak yakin kamu sudah siap untuk belajar? Maka simaklah dengan baik supaya kamu paham apa yang kita pelajari hari ini. Kita mulai yang pertama, kesalahan konjungsi. Konjungsi merupakan persamaan kata dari kata penghubung. Ya, jadi konjungsi itu adalah kata penghubung. Bisa ya? Konjungsi adalah kata penghubung. Nah, yang menjadi masalah sekarang, kamu tahu kata penghubung. Mungkin ada di antara anak Bapak yang hanya tahu, yang hanya mendengar kata penghubung, tetapi andai kata saya tanya contohnya, bisa-bisa saja ada di antara kalian yang sudah lupa mungkin apa contoh kata penghubung. Nah, maka dari itu perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini Bapak menyajikan ada kalimat ya. Kalimat yang pertama, ayah menyapu halaman. Kalimat yang kedua, ibu menyiram bunga. Simak ya. Ayah menyapu halaman, ibu menyiram bunga. Nah, lalu kedua kalimat ini akan kita gabungkan. Sehingga terbentuklah kalimat ayah menyapu halaman dan ibu menyiram bunga. Nah, jika kamu perhatikan pada kalimat yang baru ini anakku, ini berasal dari kalimat yang pertama tadi. Ini, ayah menyapu halaman. Kemudian ini, ibu menyiram bunga. Tetapi andai kata kamu perhatikan, dari antara kedua kalimat ini, di antaranya ada sekelompok huruf. Ada kata yang baru yang muncul, yaitu apa? Dan. Ayah menyapu halaman, dan ibu menyiram bunga. Nah, pada kalimat ini, dan, inilah yang disebut dengan konjungsi atau kata penghubung. Bisa ya? Jadi bisa kamu bayangkan. Untuk menggabungkan satu unsur dengan satu unsur yang lain di dalam kalimat atau di dalam paragraf nanti, maka digunakanlah konjungsi atau kata penghubung. Nah, saya buat satu contoh lagi. Nah, kalimat yang pertama begini.
Anto adalah siswa yang rajin. Itu kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, Anto disayangi semua guru. Nah, Anto adalah siswa yang rajin. Kemudian kalimat yang kedua, Anto disayangi semua guru. Nah, sama seperti tadi anak-anakku, kita gabungkan. Terbentuklah kalimat yang baru. Anto adalah siswa yang rajin, sehingga ia disayangi semua guru. Sudah terbentuk ya? Ya, Anto adalah siswa yang rajin, sehingga ia disayangi semua guru. Nah, coba kamu perhatikan seperti contoh pertama tadi. Adakah kata yang baru selain kedua kalimat ini? Iya, ada. Kata apa? Sehingga. Nah, pada kalimat ini, sehinggalah yang disebut dengan kata penghubung atau konjungsi. Bisa ya? Kata penghubung atau konjungsi. Jadi ada banyak anak-anakku kata penghubung ya. Sehingga, dan, tetapi, karena, dan sebagainya. Masih banyak. Nah, lalu kita lanjutkan pelajaran kita. Kita ingin melihat bagaimana saja sebenarnya kesalahan yang mungkin saja sering kamu lakukan ketika menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Nah, coba perhatikan kalimat berikut ini. Dan hal itu menyebabkan ibu guru marah. Nah, dan hal itu menyebabkan ibu guru marah. Apa yang salah pada kalimat ini, anakku? Dan hal itu menyebabkan ibu guru marah. Nah, kesalahannya adalah, perhatikan, konjungsi dan, ini ya nak, dan, itu tidak dapat digunakan di awal kalimat. Nah, perhatikan ya nak, ini harus kamu benar-benar simak ini. Dan tidak digunakan di awal kalimat ya. Jadi sering ini saya perhatikan, ketika kalian mengumpulkan tugas misalnya, ada anak-anak kami yang sering itu menggunakan dan di awal kalimat. Awal kalimat itu bukan hanya seperti ini anak-anakku ya. Setelah tanda titik itu dikatakan awal kalimat. Artinya, setelah tanda titik, jangan kamu biasakan menggunakan konjungsi dan atau kata penghubung dan. Tidak digunakan di awal kalimat. Nah, ada beberapa kata penghubung anak-anakku yang tidak dapat kita gunakan di awal kalimat. Misalnya apa saja? Ini dia. Tetapi, sehingga, karena, lalu. Nah, ini beberapa kata penghubung atau konjungsi yang sebaiknya jangan kita gunakan di awal kalimat. Ya, jadi dalam contoh ini yang salah adalah letak dannya. Dan tidak digunakan di awal kalimat. Bisa ya? Nah, jadi kamu ingat itu. Nah, kita perhatikan contoh yang kedua. Ternyata anak-anakku yang kedua, penggunaan konjungsi selain dari letaknya yang salah, ternyata kesalahan penggunaan konjungsi juga terjadi pada pemilihan kata penghubung itu sendiri. Seperti yang saya Bapak katakan tadi, banyak jenis konjungsi, dan, tetapi, atau, dan sebagainya. Tetapi kadangkala kita menggunakan konjungsi yang justru tidak tepat. Nah, coba perhatikan kalimat berikut ini. Andi Andi adalah anak yang rajin sehingga keluarganya miskin. Contoh yang kedua. Rani menyuci piring sehingga ia menyiram bunga. Nah, ada yang beda, ada yang salah anak-anakku. Nah, sekarang coba kita fokus dulu ya, nak. Ada dua contoh di sini. Sekarang kita fokus dulu ke kalimat yang kuning, yang berwarna kuning ya. Andi adalah anak yang rajin sehingga keluarganya miskin. Di mana di situ konjungsi anakku?
Iya, betul. Sehingga itulah yang harus kita perbaiki. Harusnya bagaimana? Andi adalah anak yang rajin walaupun keluarganya miskin. Nah, ini baru tepat, ya. Ini sudah benar. Yang kedua, Rani menyuci piring sehingga ia menyiram bunga. Apa yang salah di situ? Iya, benar. Sehingganya harus kita ganti. Lalu bagaimana? Rani menyuci piring, kemudian ia menyiram bunga. Bisa ya? Oke, mudah-mudahan bisa ya, nak. Nah, kita lanjutkan yang terakhir, anak-anakku. Dari 4 kesalahan yang sering dilakukan, yang keempat adalah kesalahan diksi atau pilihan kata. Nah, jadi di dalam bahasa Indonesia ada yang disebut dengan sinonim. Ya, sinonim. Sinonim adalah kata yang maknanya hampir sama, ya, atau persamaan kata. Itu sering kalian ucapkan itu. Sinonim persamaan kata, antonim lawan kata. Nah, apa contoh kata-kata yang bersinonim? Nah, misalnya ini. Mati, wafat, kemudian gugur. Kalaupun anak-anakku dikatakan kata yang bersinonim atau hampir sama, tetapi perlu kamu ingat, kata-kata yang bersinonim sekalipun, penggunaannya tidak bisa otomatis menggantikan kata yang pasangan kata bersinonimnya. Artinya pada saat kapan kita gunakan ini, harus tergantung pada kalimatnya. Tergantung penggunaan kalimat, anak-anak. Bukan berarti karena wafat dan gugur itu sama, lalu bisa kita ganti secara sesuka hati. Misalnya ini kata gugur kita hapus saja, ganti dengan wafat. Boleh itu tidak? Nah, bisa justru itulah yang dapat menyebabkan terbentuknya kalimat yang tidak efektif atau kalimat yang salah. Nah, coba perhatikan kalimat berikut ini. Pahlawan itu mati di medan perang. Yang kedua, Presiden Israel mati. Ini hanya contoh ya. Penjahat itu gugur ditembak polisi. Nah, coba perhatikan kalimat yang pertama, anakku, yang berwarna hijau. Pahlawan itu mati di medan perang. Apa yang salah di sini? Pahlawan adalah sosok yang harus kita hargai, anak-anakku. Pahlawan itu orang berjasa. Maka kita harus menggunakan kata yang sopan. Jangan kita pakai kata mati. Harusnya bagaimana? Pahlawan itu gugur di medan perang. Nah, ini baru benar kalimatnya. Walaupun seperti yang Bapak katakan tadi, sebenarnya gugur dan mati itu bersinonim. Tetapi kita harus memperhatikan diksi atau pilihan kata. Bisa ya? Nah, atau yang kedua ini. Presiden Israel mati. Ini. Presiden, nak, jangan kita katakan mati untuk presiden. Harusnya bagaimana? Presiden Israel wafat. Kembali ke pernyataan tadi. Pak, kan sama. Iya, sama sebenarnya maknanya. Hanya saja perlu kita perhatikan penggunaan kata-kata kita. Harus kita lihat. Makanya tadi sebelum ini saya katakan penggunaan diksi itu tergantung kalimatnya. Nah, ini yang terakhir. Penjahat itu gugur ditembak polisi. Penjahat itu gugur ditembak polisi. Apa yang benar, anak-anakku? Iya, namanya penjahat ya. Kita tidak perlu menggunakan gugur. Tetapi bagaimana? Penjahat itu mati ditembak polisi. Bisa ya? Nah, jadi demikianlah anak-anakku pembelajaran kita hari ini. Dengarkan baik-baik ya, dengarkan baik-baik supaya nanti kamu tidak bertanya berulang-ulang. Tugasmu hanya menulis saja. Ya. Tugasmu hanya menulis saja. PR-mu tidak ada. PR-mu di rumah saya anggap sebagai PR mandiri, tugas mandiri, yakni mempelajari ini. Kamu pelajari saja ini, anak-anakku. Seperti yang sudah kamu baca tadi di WA,
tidak lama lagi kita akan ujian yang kedua. Maka Bapak tidak akan memberikan tugas yang berat-berat untuk kalian. Tinggal kamu mempersiapkan dirimu untuk ujian itu, supaya hasilnya nanti memuaskan. Ya, sekali lagi, tugas kalian mengerjakan latihan tidak ada. Kamu hanya menulis materi ini ke buku catatanmu, kemudian pelajari. Ketika mencatat, mohon perhatikan aturan penulisan kalimat yang sudah kita pelajari di awal pertemuan kita. Bisa ya? Nah, demikianlah pembelajaran kita. Semoga Tuhan memberkati. Salam sehat.